Kombinasi secara horizontal umumnya masih diperbolehkan dari sudut keamanan, tetapi perhatikan efisiensi pelaksanaan. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para entrepreneur muda, para entrepreneur UMKM, pelaku usaha UMKM. Pasti yang namanya pengusaha pengen usahanya berkembang dong, kan biar tambah besar gitu loh. Bisa buka cabang di mana-mana, ningkatin produk, nggak cuma satu produk, bahkan bisa diversifikasi produk, yaitu pemelajaman produk gitu. Selain itu juga ya banyak lah gitu, yang jelas tujuannya adalah profit sehingga perusahaan dapat berkembang, usaha dapat berkembang, bisa buka cabang, selain buka cabang juga buka anak perusahaan misalkan gitu. Nah, untuk peningkatan nilai perusahaan gitu, nilai aset perusahaan, satu hal yang sangat penting itu untuk pencapaian tujuan perusahaan tersebut adalah dengan internal control gitu. Gimana bisa pencapaian tujuan yang secara efektif dan efisien kalau internal kontrolnya juga nggak berjalan kan gitu. Nggak berjalan, sekalipun berjalan nggak secara maksimal, karena nggak tahu apa aja sih yang harus dilakukan di dalam internal control kan gitu. Nah, internal control itu kan ada dua, yaitu dari sisi manajemen dan accounting. Dari sisi manajemen itu gimana kepatuhan terhadap SOP perusahaan, terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Terus dari sisi manajerial juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Gimana supaya penjualan itu dapat mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan dari sisi efisien yaitu pengendalian terhadap pengeluaran perusahaan. Nah, dari sisi accounting kontrolnya kan, yaitu nanti terciptanya tujuannya adalah menciptakan satu laporan keuangan yang reliable atau yang bisa diandalkan gitu. Jangan laporan keuangan yang akhirnya laporan keuangannya basi, ibaratnya terlambat gitu, karena nggak berjalan internal kontrolnya, laporan keuangan terlambat terbitnya. Terus sekalipun udah terbit juga angka-angkanya salah pos gitu, salah posting segala macam yang harusnya masuk ke pendapatan atau biaya tapi masuknya ke neraca dan segala macam lah, atau ada yang belum dicatat yang harusnya sudah dicatat, dibebankan walaupun belum ada pengeluaran tapi tidak dicatat karena belum ada pengeluarannya. Nah, ini hal-hal inilah yang perlu dikontrol juga dari sisi accounting. Apa aja sih unsur-unsur dari internal control tersebut gitu ya. Ada 4 unsur internal control nih. Ini perlu diperhatiin banget nih, yaitu pemisahan fungsi yang jelas. Nah, pemisahan fungsi yang jelas ini yaitu misalkan fungsi pencatatan dan penerimaan duit itu harus dipisah gitu. Yang ngawas dengan yang menerima duit harus dipisah. Itu nanti ada matriksnya setelah ini. Gue kasih lihat matriksnya. Ini penting gitu loh. Dan yang kedua adalah fungsi otorisasi dan wewenang yang jelas. Otorisasi dan wewenang ini ya siapa yang berwenang menyimpan duit itu dia nggak boleh disamain dengan orang yang mengotorisasi untuk pengeluaran. Jadi yang menyimpan itu nggak boleh ngeluarin duit sebelum ada yang mengotorisasi pengeluaran tersebut, dan yang jelas bukan orangnya, bukan yang menyimpan duit tersebut kan gitu. Terus praktek kerja yang sehat. Nah, praktek kerja yang sehat ini nih, paling nggak untuk menciptakan satu pekerjaan yang sehat juga kan gitu, seperti misalkan reward and punishment kan gitu. Nah, dengan reward and punishment ini kan diharapkan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan tuh, SOP, kebijakan, peraturan perusahaan itu bisa dilaksanakan oleh karyawan secara optimal. Bagi yang melanggar ada hukumannya, tapi bagi yang melaksanakan secara penuh biasanya ada reward. Misalkan yang absen 100% biasanya ada employee of the month kan gitu. Nah, itu salah satunya untuk mencapai tujuan perusahaan agar dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke matriks internal controlnya ini. Ini yang penting di dalam internal control. Di dalam matriks internal control ini saya bikin nih ada 3 kolom, yaitu fungsi
fungsi, kolom uang, dan kolom barang. Nah, seperti kita ketahui kan yang namanya perusahaan itu kan ada dua nih yang perlu diperhatikan, yaitu uang dan barang. Nah, barang ini baik barang persediaan, barang yang untuk dijual, maupun barang aset perusahaan. Bagi perusahaan jasa ini bisa barang dan jasa nih. Barangnya itu aset perusahaan, sedangkan jasa itu terkait dengan aktivitas penjualan perusahaan, penjualan jasa. Nah, dari segi fungsi ini dibagi 5, yaitu fungsi otorisasi, pencatatan, penyimpanan, pelaksanaan atau operasional, dan pengawasan. Sedangkan untuk di kolom uangnya ini, bagi otorisasi itu tugasnya yaitu memeriksa dan menyetujui pengeluaran dan penerimaan uang. Nah, ini bagian yang otorisasi. Nah, kalau barang itu ya dia memeriksa dan menyetujui pengeluaran dan penerimaan barang kan gitu. Nah, buat pencatatan ini petugas pencatatan buku harian kas atau bank, cash bank jurnal, account, dan accounting clerk gitu kan. Nah, untuk barang itu kan petugas pencatatan administrasi persediaan di kantor tuh. Baik bagian umum maupun bagian gudang kan gitu administrasinya. Nah, bagian penyimpanan ini kan kita pasti ada di perusahaan itu yang namanya kasir tuh, yang bagian nyimpen duitnya itu, walaupun dia menyatet juga sendiri, dia punya buku sendiri, yaitu buku kasirnya gitu. Nah, sedangkan barang itu yang nyimpen itu kan petugas gudang, walaupun dia juga nyatet juga, yaitu dengan kartu stok dan sebagainya macamnya lah. Nah, yang keempat ini pelaksanaan atau proses operasional. Nah, ini ada juru tagih, kolektor. Sedangkan barang ini pelaksananya ini salesman, petugas pembelian tuh untuk barang tuh, atau purchasing lah, bagian purchasing. Nah, sedangkan untuk si bagian pengawasannya ini nih, untuk pengawasan uang itu yaitu internal auditor, pejabat yang ditugaskan untuk mengawas. Sedangkan dan untuk pengawasan barang itu sama, internal auditor juga, pejabat yang ditugaskan mengawas. Nah, itu berarti untuk ke kanan itu otomatis masih bisa diperbolehkan. Sekarang kita bahas secara detailnya ya, untuk analisa ke horizontal dan vertikalnya. Kombinasi secara horizontal umumnya masih diperbolehkan dari sudut keamanan, tetapi perhatikan efisiensi pelaksanaan. Contohnya kasir merangkap petugas gudang, meskipun nggak berbahaya tetapi nggak efisien kan gitu. Sedangkan kombinasi fungsi secara vertikal ini umumnya dilarang nih. Ini umumnya ya, kita ngomong umumnya. Jadi nggak bisa bilang, tapi ini bisa gitu. Jadi kita ngomong secara umum gitu. Yang segala sesuatu kan pasti kadang-kadang ada pengecualian. Nah, secara umum ini dilarang ya. Misalkan kasir ngerangkap sebagai accounting, yang bikin pembukuan, yang bikin laporannya nih, laporan keuangan. Nah, ini kenapa sih? Ini bahaya juga karena nanti bisa dicocok-cocokin antara saldo duit dengan laporan keuangan kan gitu. Nah, ketiga, kombinasi fungsi secara diagonal umumnya masih diperbolehkan, tetapi harus hati-hati baik dari sudut efisiensi pelaksanaan maupun keamanan. Ya, contohnya kolektor ngerangkap petugas gudang. Nah, kolektornya harus keluar kantor, sedangkan petugas gudang mesti di tempat, stay di tempat kan gitu. Nah, ini kan juga terkait efisiensi maupun efektivitasnya kan gitu. Walaupun nggak berbahaya di sini, tapi kita lihat sangat tidak efisien kan gitu. Nah, kalau dia perusahaannya sangat kecil nih, ya namanya masih baru atau kantor representatif atau segala macam lah. Nah, fungsi tersebut boleh dikombinasiin. Misalkan yang nyatet sama yang megang duit satu orang gitu kan, tapi pengawasannya tetap harus dipisah. Kalau perlu bosnya yang ngawasin, kalau belum punya manajer atau apa gitu. Nah, itu terkait masalah internal control. Nah, ini diharapkan nih buat para UMKM, semoga ini bisa jadi masukan, bisa dipelajari juga, dan bisa berguna lah. Oke, nah buat yang bagi misalkan ada yang mau nanya terkait dengan laporan keuangan, mau direview atau mau tanya kasus, silahkan bisa email atau melalui kolom komentar gitu, atau di nomor WA yang ada di deskripsi. Oke, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.